Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Juni. Institut Penelitian Kualitas Hidup di Inggris baru-baru ini merilis laporan Indeks Kota Bahagia. Ada 250 kota yang masuk dalam daftar kota bahagia. 17 kota dengan nilai tertinggi di urutan teratas semuanya berada di Eropa. Sedangkan Taiwan ada 3 kota yang masuk daftar 100 kota dalam kategori medali perak, yaitu Taipei di posisi 46, Kaohsiung 64, dan Taoyuan 88. Apakah tempat tinggal Anda membahagiakan? 在台北生活幸福吗？还不错啊，就是食衣住行这件事情都还蛮方便。现在桃园其实那个进步也很大呢，交通的设施、文艺活动啊、市集啊那些，还有亲子的设施也都发展得不错。 Institute for Quality of Life yang berbasis di London, Inggris baru-baru ini merilis Happy City Index. Peneliti memakai 5 indikator utama yang berdampak langsung terhadap kebahagiaan, yakni masyarakat, pemerintah, lingkungan, perekonomian, dan mobilitas transportasi. 250 kota dimasukkan ke dalam daftar kota bahagia. 3 kota di Taiwan masuk dalam 100 besar, yakni Taipei di peringkat 46, Kaohsiung di peringkat 64, dan Taoyuan di peringkat 88. Beberapa warga memberikan pandangan positif terhadap Happy City Index, namun ada juga yang menyarankan dilakukan perbaikan. 因为我机车族嘛，所以我会觉得有点机车不友善，就是在路上觉得好像有点危险。道路的卫生，国外的就是街道蛮干净，多一点垃圾桶。 Di Asia, yang masuk ke dalam kelompok emas adalah Osaka di Jepang, Singapura, dan Seoul di Korea Selatan. Sementara itu, kota Makassar di Indonesia berhasil masuk kelompok perunggu. Biaya sewa kamar di seluruh Taiwan terus meroket. Menurut statistik, tingkat pertumbuhan tahunan indeks sewa kamar pada bulan Mei telah menembus 2,6%, mencatat rekor peningkatan skala terbesar dalam 28 tahun terakhir. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan indeks sewa kamar di wilayah selatan telah melampaui kawasan utara. Di papan buletin terpampang banyak iklan sewa. Namun, di tengah kenaikan harga rumah dan tekanan inflasi, harga sewa terus meningkat. Menurut statistik dari DGBAS, indeks sewa rumah di seluruh Taiwan untuk bulan Mei meningkat sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya, mencatat kenaikan terbesar dalam 28 tahun. 我以前是住市区，也是租房子。以前的网站这样子查来看，跟现在来看，都涨了3-5千哦，负担会蛮重的啊。 Jika kita mengamati di daerah selatan, termasuk Tainan, Kaohsiung, Chiayi, dan Pingtung, indeks sewa rumah tahunan telah meningkat lebih dari 2% selama 2 tahun berturut-turut sejak 2022. Kenaikan tahunan di wilayah ini bahkan melebihi wilayah utara. Kenaikan bulan Mei tahun ini mencapai 2,53%, mencatat rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir. 他最近跟我说要涨，差不多要2-3千，我觉得涨蛮多的，所以我们有考虑自己出去额外再找一间。 Kelompok masyarakat menyatakan, penyewa merasakan tekanan yang sangat besar karena harga rumah yang terus meningkat membuat banyak orang yang tidak mampu membeli rumah harus menyewa. Selain itu, banyak pemilik rumah semakin enggan untuk menandatangani kontrak sewa jangka panjang dan lebih memilih kontrak tahunan. Dengan begitu, mereka bisa lebih fleksibel jika ingin menjual rumah di masa depan, serta dapat meninjau dan menyesuaikan harga sewa setiap tahun. Biro Investigasi Kriminal telah menerima laporan dari 10 perusahaan asuransi. Ada sebuah keluarga beranggotakan 3 orang membeli asuransi kecelakaan dari sejumlah perusahaan asuransi. Selama 10 tahun ini, mereka mengajukan klaim dengan alasan jatuh dan memar untuk mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar. Keluarga ini rata-rata bisa jatuh lebih dari 10 kali dalam sebulan. Total uang yang berhasil diraup melampaui 50 juta dolar Taiwan. Polisi menyita sarang walet dan emas batangan, semuanya ini dibeli dari hasil penipuan asuransi. Sepasang suami istri usia 50-an tahun yang sudah pensiun telah membeli asuransi kecelakaan dan cedera dari sejumlah perusahaan asuransi untuk mereka dan putri mereka sejak tahun 2014. Mereka telah mengajukan sejumlah klaim dan berhasil meraup 55 juta dolar Taiwan dari sekitar 10 perusahaan asuransi. Pasangan ini memakai dalih jatuh dan terlibat kecelakaan untuk mengunjungi tabib dan berpura-pura membeli obat. Namun sebaliknya mereka malah membeli bahan berkualitas seperti sarang walet, kemudian dijual untuk mendapat keuntungan. Mereka menggunakan diagnosis dan kwitansi palsu untuk mengajukan permohonan kompensasi asuransi. Selama 10 tahun ini, sekeluarga rata-rata bisa jatuh 10 hingga 20 kali dalam sebulan. Bahkan pernah jatuh 2 kali dalam sehari hanya demi meraup dana asuransi. Tersangka telah diserahkan kepada pihak kejaksaan kota Taipei. Hujan lebat yang turun di area pegunungan Hualien kemarin memicu longsor berskala besar di ruas jalan Chongde pada Jalan Provinsial Suhua nomor 9. Ruas jalan ini segera ditutup untuk upaya pembersihan.
Sejumlah bebatuan berjatuhan dari puncak gunung. Hujan deras melanda area pegunungan di Kabupaten Hualien tanggal 20, menimbulkan sejumlah bencana di Jalan Provinsial Suhua pada ruas Jalan Chongde. Longsor terjadi di Jalan Provinsial Suhua di jarak 174 km. Peristiwa di lokasi kejadian sangat mencekam. Di lereng selatan pintu masuk terowongan Chongde pada Jalan Provinsial Suhua, tepatnya di jarak 164,2 km, dua ruas jalan tertimbun longsor dan lereng di bagian atas kembali roboh. Petugas lalu lintas memasuki lokasi kejadian untuk melakukan upaya pembersihan. Saat ini lalu lintas di jalan tersebut telah kembali normal. Kota Mekah menggelar upacara ibadah haji pada minggu lalu. Namun suhu panas di atas 51 derajat Celcius telah menimbulkan tragedi fatal di kalangan jemaah haji yang meninggal akibat kepanasan. Menurut statistik, jumlah korban jiwa telah menembus angka 1.000 orang. 630 diantaranya tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti umroh, sehingga tidak dapat beristirahat di dalam tenda yang dilengkapi sarana pendingin udara. Para jemaah menggunakan payung untuk berlindung dari terik matahari. Tiang-tiang di sekitar mereka dilengkapi pipa yang menyemprotkan air. Banyak orang menggunakan berbagai macam cara untuk menghindari dehidrasi. Di kota Makkah, Arab Saudi, suhu melonjak hingga lebih dari 51 derajat Celcius. Sejak dimulainya ibadah haji tanggal 14, sudah ada lebih dari 1.000 jemaah dari 10 negara yang meninggal dunia akibat panas ekstrim. Jumlah kematian diperkirakan masih akan terus meningkat. Dari jumlah orang yang meninggal karena panas, 658 orang berasal dari Mesir, dengan 630 orang diantaranya tidak terdaftar secara resmi untuk mengikuti ibadah haji, sehingga mereka tidak bisa beristirahat di tenda ber-AC. Presiden Mesir telah memerintahkan pembentukan tim krisis untuk melakukan penyelidikan, termasuk penyidikan terhadap agen perjalanan yang secara ilegal mengatur perjalanan haji dan meninggalkan para jemaah. Muslim yang berkemampuan akan menjalani ibadah haji ke Makkah sekali seumur hidup. Waktu pelaksanaan haji ditentukan berdasarkan penanggalan kalender Hijriyah, dan tahun ini jatuh pada musim panas yang sangat panas di Arab Saudi. But at the same time, we must do climate action to stop the global warming at 1.5 degrees centigrade. At anything beyond that, we are putting those pilgrims at the risk of death. Selama bertahun-tahun, beberapa bencana telah terjadi saat ibadah haji. Pada tahun 2015, terjadi insiden saling injak saat ritual lempar jumroh, menyebabkan hingga 2.300 orang meninggal dunia. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.